Terima kasih oh Yesusku. Di saat ku bimbang, saat ku sendirian, hatiku bertanya, kemana hidupku? Ku sadar hidupku bukan ku yang tentukan, tapi ku sadari semua dalam hidupku ini hanya oleh karena kuasa kasih-Mu.
bukan ku yang tentukan, tapi ku sadari semua dalam hidupku ini hanya oleh karena kuasa kasih-Mu. Kau menyelamatkanku dari dosaku, dan Kau pun mengangkat jiwaku. Kau pertahankan hidupku di saat ku kehilangan segalanya. Terima kasih, oh Yesusku. Di saat ku bimbang, saat ku sendirian, hatiku bertanya, kemana hidupku? Ku sadar hidupku bukan ku yang tentukan, tapi ku sadari semua dalam hidupku ini hanya oleh karena kuasa kasih-Mu. Kau menyelamatkanku dari dosaku, dan Kau pun mengangkat jiwaku. Kau pertahankan hidupku
Hatiku bertanya, kemana hidupku? Ku sadar hidupku bukan ku yang tentukan, tapi Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang di dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau senangkan hati Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Karena Dia layak terima pujian sembah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Apapun Tuhan boleh izinkan terjadi atas hidup kami. Tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam setiap hidup kami. Bahwa setiap kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih buat semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini untuk memuliakan nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh Jesus. Amen Jesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin.
percaya hadirat-Mu ada buat setiap kami. Hadirat-Mu ada dalam setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Engkau melawat setiap kami dan kami rindu untuk bersorak-sorai lebih lagi untuk mempermuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik dalam setiap hidup kita, amin. Allah kita sanggup, apa yang tak pernah yang kita lihat, yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan akan sediakan buat setiap kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorai buat nama Tuhan. Haleluya. Aku dilimpahi oleh kasih setia Tuhan. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini lebih lagi, bersorak-sorai bersama Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup
nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Rencana-Mu tidak akan pernah gagal buat setiap kami. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna
Kembali kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah Tuhan berikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Meskipun kami nggak bisa beribadah secara langsung ketemu muka dengan muka, tapi kami percaya Tuhan ada dimanapun kami berada. Karena Engkau Allah yang omnipresent, yang hadir dimanapun Tuhan mau hadir. Oleh karena itu hamba percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Dan Kau juga ada di rumah-rumah setiap jemaat Tuhan yang mengikuti program pagi hari ini. Hamba berdoa urapilah setiap kami, baik hamba-Mu maupun setiap jemaat yang mendengarkan tayangan ini Tuhan. Supaya apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu hanya berasal daripada Tuhan. Dan biarlah firman yang ditaburkan menjadi rema dalam kehidupan kami, yang bertumbuh, berakar dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap mendengar firman bersama kita katakan amin, amin, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali sungguh bersuka cita kita boleh ketemu lagi. Meskipun tidak bertatap muka, tetapi kita boleh kembali berjumpa. Dan saya percaya dimanapun Anda menyaksikan video ini, saya percaya Tuhan juga ada bersama-sama dengan Anda. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kalau hari Kamis yang lalu kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Bapak Gembala sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera atas umatnya. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus naik ke surga sehingga Roh penghibur itu, Roh penolong itu turun ke dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi judul renungan kita pagi hari ini adalah Now What? Sekarang apa gitu? Sekarang apa yang harus kita lakukan yang Tuhan ingin kita kerjakan setelah kenaikan Tuhan ke surga? Seperti khotbah Bapak Gembala kemarin Kamis, di situ dikatakan bahwa salah satu dampak dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ialah Roh Kudus itu turun di dalam hidup kita. Nah, mari kita sama-sama buka di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sekarang kita lompat ke Kisah 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sampai di sini. Kalau di Kisah 1 ayat yang ke-8 tadi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, itu saya katakan, itu janji Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan berjanji bahwa kamu, Anda, saya akan menerima kuasa. Kapan? When? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, ini Tuhan Yesus berjanji. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa kita akan diberi kuasa saat Roh Kudus itu turun atas kita. Kalau kita bandingkan dengan Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Di ayat yang keempat khususnya, di situ dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ayat 4 ini merupakan penggenapan dari Kisah 1 ayat yang ke-8. Kalau Kisah 1 ayat ke-8 Tuhan Yesus ngomong, kalau aku naik, nanti akan ada roh yang turun.
Roh penghibur, Roh Kudus, Roh penolong itu yang memberikan kamu kuasa akan turun atasmu. Masih omongan, masih janji Tuhan. Tetapi di pasal 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan kerjakan atas umatnya. Saat itu rasul-rasul ada di loteng Yerusalem dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, kita mengerti sekarang bahwa salah satu dampak, salah satu efek dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah kita diberi kuasa saat Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Ada dalam hidup Anda, ada dalam hidup saya. Saat kita penuh dengan Roh Kudus, maka kuasa Tuhan itu ada atas hidup kita. Nah, sekarang, now what? Sekarang apa? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang ingin Tuhan untuk kita lakukan setelah kenaikannya ke surga? Ya, kita baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ke-20. Ya, hari ini saya agak banyak sedikit membaca firman Tuhan supaya kita bisa boleh memahami, kita bisa boleh benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau kita kerjakan setelah Tuhan naik ke surga. Kita baca di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, di Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang barusan kita baca, yang barusan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ ada poin yang menarik. Saya tulis dengan warna yang berbeda di catatan saya, "Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Ini poin yang pertama. Saya garis dengan warna yang berbeda bahwa Tuhan ingin kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya. Kalau kita baca selanjutnya, di akhir ayat yang ke-20 di situ dikatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Artinya apa? Roh Kudus, Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudusnya sampai akhir zaman. Ini di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, sekarang kita bandingkan dengan Markus 16 ayat 15 sampai 17. Markus 16 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan. "Lalu ia berkata kepada mereka, 'Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.' Ayat 17, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka." Di Markus pun dikatakan bahwa kalau tadi di Matius disuruh menjadikan segala bangsa murid Tuhan, di Markus dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dan di akhir ayat ini juga dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Artinya apa? Di Markus juga dikatakan, Tuhan minta kita beritakan Injil ke segala makhluk dengan Roh Kudus yang ada menyertai kita dengan kuasanya. Ya. Jadi antara Matius dan Markus tadi ada persamaan ini. Sekarang kita compare lagi. Kita baca di Lukas 24 ayat 48 dan 49. Lukas 24 ayat 48 dan 49. Saya bacakan, "Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Sama dengan Markus dan Matius.
Di Lukas pun dikatakan kamu adalah saksi. Artinya kamu harus menjadi saksi. Kamu harus menjadi saksi Tuhan. Yang memberitakan Injil, yang memberitakan kebenaran Tuhan, yang menjadikan semua orang murid Tuhan. Dan di akhir ayat yang ke-49 juga dikatakan, kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya, engkau juga akan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang punya kuasa dari tempat maha tinggi itu akan memperlengkapi kita. Sekarang kita baca lagi di Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian banyak buka ayat untuk kita bisa mengerti benar. Korelasinya, hubungannya apa, ya. Padahal mereka ini dari penulis 5 penulis kitab yang berbeda. Ya, Matius sendiri, Markus sendiri, Lukas sendiri. Nah, sekarang kita baca di Yohanes. Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Saya bacakan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa yang mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yohanes pun berkatakan, di sini dikatakan bahwa demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita diutus sama Tuhan kemana? Memberitakan Injil. Kemana? Menjadikan semua bangsa, segala bangsa murid Tuhan. Dengan apa? Dengan modal kita diberi Roh Kudus. Tuhan katakan, terimalah Roh Kudus. Ya. Makanya kalau kita kembali lagi baca di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu. Tuhan Yesus ngomong, kamu akan aku kasih kuasa. Kapan? Saat Roh Kudus ada dalam hidupmu. Untuk apa? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya, di mana Roh Kudus itu powerful, penuh kuasa dari maha tinggi, tempat yang maha tinggi. Tujuannya adalah supaya kita, saya, Anda semua menjadi saksi Tuhan di seluruh dunia. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi, hidup kita perlu Roh Kudus. Kenapa? Karena salah satu yang Tuhan inginkan setelah Tuhan naik ke surga adalah Dia rindu kita menjadi saksinya. Tuhan rindu kita bisa memuridkan orang lain. Tuhan rindu kita menjadikan segala bangsa muridnya. Tetapi Tuhan tahu hal itu nggak mudah. Oleh karena itu Tuhan katakan, kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga Roh Kudus itu yang akan menjadi modal untuk kita bisa menjadi murid Tuhan, untuk kita bisa memuridkan orang lain, untuk kita bisa menjadi penginjil atau mengabarkan Injil, berita kesukaan, good news kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, Tuhan ingin kita menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Bukankah itu amanat agung Tuhan? Jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, untuk menjadi seorang murid, itu perlu proses. Dan kita perlu sadar, kita perlu tahu bahwa yang namanya murid, disciple, atau yang namanya pengikut, atau yang sering disebut dengan follower, itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Disciple dan follower itu berbeda. Disciple sudah pasti dia follower. Follower belum tentu disciple. Paham sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi murid itu sudah pasti pengikut. Tapi yang namanya pengikut belum tentu dia seorang murid. Nah, sekarang bedanya di mana? Bedanya di mana antara murid dan pengikut? Saya kasih tahu, kalau namanya pengikut itu cuma sekedar ngikut. Jadi, dia hanya mau, dia hanya menikmati, dia hanya lihat, dia hanya nurut sama hal-hal yang enak. Mujizat, kesembuhan, wah aku ikut. Diberkati, jadi kaya, berlimpah-limpah, aku mau. Perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai, haleluya, puji Tuhan. Itu pengikut.
Tetapi saat disampaikan, kita harus menjadi anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Waduh, mikir dulu. Kita harus hidup berdoa tiap hari, baca firman tiap hari. Waduh, aku sibuk Tuhan. Setiap minggu harus ke gereja beribadah. Meskipun sekarang sedang kondisi begini, kita ibadah streaming online service. Waduh, mendingan aku tidur Tuhan. Itu pengikut. Tetapi kalau seorang murid, saat Tuhan perintahkan, baca firman tiap hari, doa tiap hari, siap laksanakan. Belajar hidup di dalam kebenaran, siap laksanakan. Hari Minggu harus ibadah meskipun gak bisa ke gereja, online service, streaming, siap laksanakan. Pagi-pagi bangun, siap-siap kayak mau ke gereja, pakai pakaian yang layak, yang pantas. Nyalakan YouTube-nya, konekkan sama TV-nya, disiapkan istri anak-anaknya, ikut ibadah dengan baik. Itu murid. Kalau murid sudah lakukan itu, dia juga pasti akan menerima hal-hal yang enak dari Tuhan. Makanya saya katakan, seorang murid sudah pasti dia seorang pengikut. Tapi seorang pengikut belum tentu dia seorang murid. Karena seorang pengikut hanya mau yang enak saja. Tetapi seorang murid, dia mau yang enak dan dia juga mau melakukan yang tidak enak bagi dagingnya. Itu bedanya. Oleh karena itu Tuhan tidak pernah ngomong, jadikan segala bangsa pengikutku. Enggak. Tapi Tuhan ngomong, jadikan semua bangsa ini murid. Jadi tidak cuma sekedar mengikut, tapi murid. Di mana murid itu mau dididik, mau diproses, mau diajar. Kalau seorang murid itu dididik, diproses, diajar dengan guru yang pinter, guru yang jago, dan muridnya ini mau belajar, mau dididik, mau diajar, saya percaya hasilnya pasti luar biasa. Yang bodoh bisa jadi pinter, yang pinter jadi tambah pinter. Karena gurunya pinter. Apalagi kalau guru kita itu adalah Tuhan sendiri. Di mana dia sanggup melakukan segala perkara yang orang lain, siapapun tidak bisa lakukan, dia bisa kerjakan. Asal kita mau jadi murid yang baik. Nah, amanat agung katakan, saat Tuhan Yesus habis naik ke surga, Tuhan katakan, jadikan segala bangsa muridku. Sebelum kita menjadikan orang lain murid, tentunya diri kita juga harus menjadi murid dulu. Kita tidak bisa ngajar orang lain kalau kita tidak pernah diajar. Kita tidak bisa memuridkan orang lain kalau kita belum pernah jadi murid. Bagaimana kita kalau tidak pernah jadi murid, kita mau memuridkan orang lain? Apa yang kita berikan? Apa yang kita ajarkan sama murid kita? Tidak bisa. Oleh karena itu, murid itu memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada pengikut. Sehingga pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar. Tuhan menginginkan kita menjadikan segala bangsa muridnya. Dengan kita dikasih modal Roh Kudus. Tetapi sebelum kita memuridkan banyak orang, sebelum kita dipercaya untuk memuridkan, entah itu memuridkan suami, istri, anak-anak, saudara, teman di kantor, dan lain sebagainya, ayo kita belajar. Kita belajar dulu dari diri kita. Bagaimana kita menjadi seorang murid yang baik. Bagaimana kita menjadi seorang murid yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita bisa memuridkan orang lain. Karena kalau kita tidak jadi murid, kita belum pernah jadi murid, kita hanya sekedar pengikut, bagaimana kita bisa memuridkan orang lain. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara untuk menjadi murid yang Tuhan kehendaki? Apa yang harus kita lakukan? Sekarang apa? Now what? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk kita bisa menjadi murid yang Tuhan kehendaki. Kita baca bersama-sama di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Ya, Lukas 9 ayat yang ke-23. Kalau sudah ketemu, senggol kanan kirinya, suaminya, istrinya, anaknya. Ayo kita bersemangat, ayo kita baca firman Tuhan bareng-bareng. Oke? Lukas 9 ayat 23. Mari kita baca bersama ya. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan
mengikut aku. Ya. Saya baca ulang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Itu terjemahan dalam Alkitab Anda, terjemahan baru. Kalau kita lihat dalam Alkitab versi New King James Version, NKJV, ditulis seperti ini Bapak Ibu Saudara. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, ya, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ya. Artinya di sini kalau di TB di terjemahan baru dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, itu dalam NKJV New King James Version-nya ditulis dengan if anyone desires to come after me, artinya kenapa tidak ditulis follow me? Padahal terjemahan bahasa Inggrisnya mengikuti itu adalah follow. Mengikuti aku, follow me. Tapi kenapa tidak ditulis follow me? Di NKJV ditulis desires to come after me. Artinya, kalau namanya ini desires to come after me, artinya berjalan dengan penjelasannya gimana ya? Ngomongnya rada susah saudara. Jadi dengan penuh gairah, penuh passion, penuh desire, penuh kerinduan untuk datang ngejar Tuhan. Jadi tidak cuma sekedar follow, orang follow berjalan di belakangnya gitu, enggak. Tetapi dia dengan penuh semangat, dia dengan penuh antusiasme, dengan penuh desire, penuh kerinduan. He came after me, Tuhan katakan. Mendahului Tuhan, ngejar Tuhan. Jadi tidak cuma sekedar ikut, berjalan santai di belakangnya, ya sudah deh jalan. No, tapi dengan penuh kerinduan, penuh antusiasme, penuh desire, penuh passion, ngejar Tuhan benar-benar. Ya, itu yang dikatakan kalau orang itu mau menjadi murid, mau ngikut Tuhan itu harus seperti itu. Syaratnya apa? Yang pertama, harus menyangkal dirinya. Nah, jadi poin yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi seorang murid sesuai dengan kehendak Tuhan adalah yang pertama, kita harus belajar sangkal diri. Wah, khotbahnya ndak enak ini. Ya whatever. Saya cuma sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau jadi murid yang benar, kita mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, ya kita harus belajar. Kita semua tidak ada yang sempurna. Saya pun belum sempurna. Tapi mari kita belajar. Yang pertama adalah sangkal diri. Sangkal diri ini berbicara tentang mengalahkan keinginan diri sendiri. Atau mengalahkan keegoisan kita. Berani berkata tidak atas sebuah tindakan atau perbuatan yang dahulu menjadi kesukaan kita. Atau yang dulu menjadi keterikatan kita. Atau yang dulu menjadi dosa favorit kita. Ya. Jadi sangkal diri ini lebih berbicara kepada mengalahkan keinginan ego kita. Lebih berbicara kepada mengalahkan keinginan diri kita. Contoh, saya kasih contoh. Dulu hobinya, atau sampai saat ini mungkin hobinya masih suka judi. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang nonton tidak ada yang hobinya seperti itu. Orang lain mungkin ya, suka judi misalnya. Tetapi saat dia mengerti firman Tuhan, dia mau jadi seorang murid yang benar. Dia ngomong, Tuhan, aku mau belajar. Aku tidak judi lagi. Atau yang dulu hobinya suka bohong. Saat dia mengerti, dia sadar bahwa aku mau belajar sangkal diri. Belajar mulai katakan tidak dengan bohong. Aku tidak mau bohong. Atau yang dulu orang yang sombong, keras kepala, tidak bisa ditegur tersinggung, diingatkan marah-marah, seolah-olah dia yang paling benar. Tapi saat mengerti bahwa kita harus sangkal diri, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Siap ditegur, siap diingatkan, bisa terima omongan orang lain, meskipun tidak enak bagi dirinya. Atau apa lagi? Atau hal-hal yang dulu merupakan keenakan, kesenangan bagi kita.
tetapi kita belajar untuk katakan tidak. Itu namanya sangkal diri. Ya. Jadi sangkal diri ini lebih berbicara kepada mengalahkan keinginan diri kita sendiri. Apa yang dulu merupakan kenikmatan bagi diri kita, kenikmatan bagi daging kita, kita katakan tidak. Itu namanya sangkal diri. Ya. Jadi Tuhan inginkan, kalau kita mau jadi murid yang benar, jadi murid yang Tuhan kehendaki, yang pertama adalah kita harus belajar sangkal diri. Kemudian yang kedua, di situ dikatakan di Lukas 9 ayat 23 tadi dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Poin yang pertama. Poin yang kedua, memikul salibnya setiap hari. Nah, di sini kita belajar. Biasanya kita menganggap bahwa sangkal diri dan pikul salib itu sama. Sebenarnya hampir sama, tetapi tidak sama Bapak Ibu Saudara. Mirip-mirip tapi ada bedanya. Kalau tadi sangkal diri itu adalah mengalahkan diri kita sendiri, artinya mengalahkan ego kita sendiri. Dan kalau kita sangkal diri itu sudah pasti kehidupan kita ada perubahan di dalamnya. Yang dulunya hobinya mabuk-mabukan, sekarang sudah tidak mabuk-mabukan. Dulu yang hobinya seneng dugem, narkoba, sekarang sudah tidak dugem, tidak narkoba. Dulu yang sukanya melakukan hal-hal yang tidak benar, korupsi, ya kan? Atau apalah yang tidak benar, mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain, sekarang sudah tidak melakukan itu. Itu penyangkalan diri. Tapi kalau pikul salib, itu berbeda. Karena apa? Pikul salib itu adalah gambaran tentang penolakan, penyingkiran, kematian. Jadi kalau di zaman Yahudi dulu, saudara, zaman Yahudi dahulu, seseorang penjahat kalau dia melakukan kesalahan yang sangat besar, misalnya dia melakukan kejahatan yang cukup serius, cukup besar, mungkin menyesatkan jemaat, atau dia melakukan hal yang kesalahan cukup fatal, maka dia akan dihukum dengan disalib. Ya. Dan saat dia menuju tempat disalib, menuju tempat dia dieksekusi, dia harus memikul salibnya sendiri. Dia memikul salibnya sendiri, dan orang-orang meninggalkan dia, orang-orang berjalan di sampingnya dia, jadi dia berjalan sendiri dengan mikul salibnya, menuju ke tempat eksekusi dia untuk dibunuh, disalib di sana. Artinya apa? Jadi pikul salib ini memiliki arti ialah berjalan sendiri, walking alone, berjalan sendiri, atau bisa diartikan berpisah atau memisahkan diri dari keramaian. Keramaian apa? Dari keramaian dunia, dari keramaian hal-hal duniawi yang ditawarkan dalam hidup kita. Dan kita berjalan sendiri meskipun tidak ada temannya, teman kita yang lain jalan yang ikut dunia, kita berjalan sendiri di dalam kebenaran Tuhan. Itu namanya pikul salib. Jadi pikul salib ini kalau kita artikan dalam bahasa gamblangnya, bahasa gampangnya adalah pikul salib itu adalah kita harus memisahkan diri kita. Kita berjalan sendiri di dalam kebenaran, di saat teman-teman kita, orang di sekitar kita, mereka berjalan sesuai dengan keinginan dunia. Artinya pikul salib setiap hari itu adalah kita harus hidup di dalam kekudusan. Kenapa kok kekudusan? Karena kata kudus dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata kados. Di mana arti kata kados itu sendiri adalah memiliki arti yang dipisahkan atau terpisah. Jadi kalau ngomong orang yang hidupnya kudus adalah orang itu sama Tuhan dipisah hidupnya dari hal-hal yang tidak benar. Jadi dia berjalan di dalam kebenaran Tuhan, sedangkan lingkungan sekitarnya berjalan dalam keinginan dunia. Hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Itu yang disebut namanya kudus. Kenapa kita harus pikul salib setiap hari? Tuhan inginkan kita tetap hidup kudus setiap hari. Apa bedanya sama yang tadi, sangkal diri? Beda. Contoh, ini kita ngomong masalah pikul salib. Contoh,
Pikul salib ini adalah kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun bagi orang dunia, yang mereka lakukan itu tidak salah. Saya kasih contoh aja, ilustrasi biar kita bisa menangkap dengan baik. Contoh, zaman sekarang Bapak Ibu Saudara yang namanya LGBT. Ya, LGBT sudah dilegalkan. Beberapa negara di Amerika, di Eropa sudah melegalkan. Tetapi firman Tuhan katakan, itu tidak benar. Artinya apa? Ya janganlah kita ikut-ikut LGBT, meskipun bagi dunia itu suatu hal yang biasa. Ini contoh, kita tetap bisa berjalan sendiri dalam kebenaran firman, di saat hal-hal itu dinyatakan hal yang biasa bagi dunia, bukan sebuah kesalahan bagi dunia. Oh, namanya LGBT itu karena orangnya memang ada kelainan dari sananya. Saya tidak yakin Bapak Ibu. Karena yang saya percaya, yang saya yakin, Tuhan cuma menciptakan Adam dan Hawa. Ya kan? Cuman ada Adam dan Hawa. Cuman ada pria dan wanita. Tidak ada yang namanya pagi Doni, malam Donita. Nah, itu tidak ada. Kalau diciptakan, kalau Tuhan menciptakan ya Doni, Donita, Donita gitu ya. Jadi laki-laki, perempuan. Tidak ada namanya LGBT. Kalau ada pandangan yang mengatakan LGBT itu karena penyakit psikologis. Saya katakan ya, itu bukan penyakit. Tetapi itu suatu hal yang terbentuk. Memori-memori yang terbentuk, tercipta. Dari hal-hal yang tidak benar. Dari keluarganya, dari latar belakang, dari lingkungan, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya Tuhan tidak menciptakan itu. Gitu. Tetapi dunia menganggap itu adalah menjadi hal yang biasa. Tetapi bagi anak Tuhan, kita yang ngerti kebenaran, bahwa itu bukan dari Tuhan. Dan kita harus bisa ngomong no dengan itu. Aku memang dilahirkan Tuhan begini. Dengan ketertarikan sesama jenis. Saya katakan no, Anda salah kalau Anda punya persepsi seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan Anda begitu. Kalau otak Anda berkata seperti itu, saya katakan Anda sedang didoktrin sama setan. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang benar akhir zaman. Karena Tuhan menciptakan engkau, itu normal adanya. Tuhan menciptakan engkau dengan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Tidak ada ngomong, ya namanya orang tertarik sesama jenis itu kan wajar, sudah bawaan lahir. Bawaan lahir dari mana? Kita semua lahir sempurna adanya. Tuhan ciptakan kita sempurna. Jadi kita tahu, ini contoh, salah satu contoh pikul salib itu seperti itu. Apalagi contohnya, poligami. Suaminya 1, istrinya 2, 3, 4. Tidak masalah. Yang penting kita bisa menghidupi mereka dengan baik. Saya katakan, firman Tuhan katakan, sepasang suami dan istri. Apa yang Tuhan satukan di bumi, satu di surga. Dan tidak ada yang boleh memisahkan selain maut yang memisahkan mereka. Artinya apa? Ya kalau sudah nikah, ya sudah. Satu suami, satu istri. Tapi Pak Pendeta, Pastor, istri saya itu ngomel cerewetnya luar biasa. Padahal dulu waktu pacaran itu diem banget, tak pernah ngomel. Terus boleh nggak kalau sekarang saya cerai? Saya nggak tahan, saya sampai stres, kepala saya mau pecah. Sudah ngurusin kerjaan, pulang sampai rumah istri ngomel mulu. Dikasih duit masih ngomel, apalagi nggak dikasih duit. Boleh nggak aku cerai? Ya nggak boleh. Lah, dulu waktu mau nikah gimana? Ya saya sudah pacaran tapi diem, anaknya diem, nggak banyak ngomong, nggak ngomel-ngomel. Sekarang tapi ngomel. Ya sudah, ya itu risikonya. Ya nikmatilah. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Makanya saya pesan sama anak-anak Yobel, kaum muda, jangan sampai engkau salah memilih pasangan hidup. Saat engkau pacaran, buka matamu lebar-lebar supaya kamu tahu kekurangan kelebihan setiap masing-masing pasangan kalian. Karena saat sudah masuk rumah tangga, masuk dalam pernikahan, sudah tidak ada lagi yang namanya di refund apa di retur, pasangannya itu tidak boleh. Ya. Jadi saat kita salah pilih pasangan hidup, menyesalnya kita seumur hidup. Kenapa? Kok sampai seumur hidup? Ya karena nunggu maut memisahkan. Ya kalau ada pasangannya yang pulang duluan, ya kita yang pulang duluan, kan gitu. Nah ini salah satu hal-hal yang bagi dunia ini biasa. Sudah dianggap hal yang lumrah. Artis kawin cerai, baru kawin setahun cerai, baru kawin sebulan cerai. Nggak cocok cerai.
kawin lagi sama yang lain, setahun tidak cocok, cerai lagi. Sehingga akhirnya dunia mengajarkan bahwa kawin, cerai, poligami itu hal yang wajar. Tetapi firman Tuhan katakan, tidak seperti itu. Ini contoh-contoh simpel. Contoh apa lagi? Dusta. Ada yang namanya dusta atau bohong putih, ada yang bohong hitam. Oh, kalau berbohong untuk kebaikan boleh. Itu namanya bohong putih. Saya katakan bohong ya bohong, dusta ya dusta. Upah dosa ialah maut. Tidak ada upah dosa putih setengah maut, upah dosa hitam lebih maut atau tidak ada firman Tuhan katakan itu. Firman Tuhan cuma katakan upah dosa ialah maut. Tidak ada dosa putih, dosa hitam, dosa abu-abu, dosa merah, dosa biru, dosa kuning, tidak ada. Dosa ya dosa, bohong ya bohong. Tidak ada namanya bohong putih, tidak ada namanya bohong kuning, bohong biru, tidak ada. Bohong ya bohong. Nah, hal-hal seperti ini, itu yang bagi dunia wajar, biasa. Ya gimana, Pak Pendeta, saya ini kan toko. Loh kalau saya tidak bohong kan ya, tidak dapat untung. Saya ini kan sales. Kalau saya tidak bohong, gimana saya bisa dapat order? Loh, saya ini kan marketing untuk nyari omset perusahaan. Kalau saya ngomongnya lurus, gimana saya bisa dapat orderan? Loh, saya ini kan mainnya main tender. Kalau saya ngomong jujur apa adanya, gimana saya bisa menang? Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, berkat itu Tuhan yang ngatur. Kita mau jungkir balik kayak apapun, itu Tuhan yang ngatur berkatnya. Dan saya berani katakan, dari pengalaman saya, semakin kita jujur, dalam hal marketing, jualan, dan lain sebagainya, semakin kita jujur, Tuhan semakin akan nyatakan kuasanya. Sungguhan. Sebelum saya di perusahaan yang sekarang, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan cukup besar di Indonesia. Saya cuma bekerja sekitar 9 bulan. Dan selama saya bekerja 9 bulan, saya naik jabatan 3 kali. Dan setiap kenaikan jabatan, salary saya di-adjust kurang lebih 25%. Setiap kali ada kenaikan jabatan. Padahal dalam perusahaan itu tidak ada ceritanya begitu. Kenaikan upah, salary itu hanya 1 kali 1 tahun, yaitu di awal bulan Januari, saat pergantian tahun, dan itu pun maksimal 10%. Dan yang dapat 10% itu dalam satu area, nggak sampai 5 orang. Tetapi saya naik jabatan selama 9 bulan, artinya setiap 3 bulan saya naik jabatan. Dan setiap naik jabatan, gaji saya itu naik 25%. Waktu itu saya pegang marketing promotion. Saya seorang marketing promotion, saya pegang wilayah Indonesia Timur. Banyak teman-teman yang lebih senior ngomong, oh ya kamu harus begini, kamu harus jelek-jelekin, kamu harus black campaign punyanya kompetitor dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa, saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, kalau aku kerja, tujuannya naikin branding produk saya, terus dengan cara saya harus black campaign, jelek-jelekin produk orang lain, kok rasanya tidak benar ya Tuhan. Meskipun tujuannya untuk menunjukkan bahwa saya punya prestasi bagus. Tujuannya kan bagus. Goal settingnya bagus. Tapi caranya, hati kecil saya bilang, tidak benar. Saya doa, saya bilang, Tuhan kasih aku hikmat. Supaya aku bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Aku tetap berjalan sesuai apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan harus aku lakukan. Dan untuk menunjukkan bahwa Tuhan ini loh yang ngangkat aku, Tuhan yang berkati aku. Bagaimana caranya? Simple Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih hikmat. Tuhan berikan hikmat sama saya. Tuhan ngomong, loh ngapain kamu jelek-jelekin kompetitor? Produkmu ini loh bagus. Kenapa tidak kamu blow up? Tidak kamu munculkan, tidak kamu sampaikan kelebihan, keunggulan dari produkmu? Dan setelah kamu sampaikan kelebihan produkmu, kamu sampaikan apa yang menjadi kekurangan dari produk kompetitormu. Saat kita ngomong kekurangan produk kompetitor, artinya kan kita tidak berbohong. Kita ini ngomong fakta.
Oh, produk saya begini, kelebihannya begini. Kalau produk kompetitor, produk ini misalnya, itu kalau produk yang lain selain punya kita itu dia produknya begini. Kita jelaskan kekurangannya. Artinya kita tidak bohong. Kita tidak bojo. Kita tetap jujur karena yang kita omongin fakta. Tapi ya jangan terus produk kompetitor ini sebenarnya tidak jelek seperti itu, kita coba jelekin, kita fitnah, kita jelek-jelekin, ya tidak boleh. Tetapi dengan saya sampaikan itu, saya blow up kelebihan produk saya, dan saya tunjukkan kekurangan dari produk kompetitor, akhirnya terlihat gap yang cukup jauh. Sehingga mau tidak mau orang akan melihat bahwa secara alam bawah sadar dia akan melihat bahwa, oh iya ya ternyata bagusan produkmu, seru ya. Ya udah aku ambil produkmu. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu Saudara. Ini salah satu contoh. Jadi saya katakan tidak harus menjadi seorang pekerja, seorang sales, seorang marketing, seorang pedagang. Itu Anda harus bohong supaya Anda laku, enggak, saya katakan. Tapi yang harus kita doa tanya Tuhan, Tuhan aku minta hikmat, kasih strategi. Gimana caranya? Saya percaya Tuhan pasti akan berikan dalam hidup Anda. Ya. Jadi itu contoh contoh beberapa dari pikul salib itu seperti apa. Jadi pikul salib ini lebih berbicara kepada kita hidup di dalam kekudusan sesuai apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sudah ajarkan, apa yang firman Tuhan sampaikan. Itu yang namanya pikul salib. Berjalan sendiri di dalam jalan kebenaran Tuhan. Meskipun orang-orang di sekitar kita atau keadaan kita mengatakan, loh kamu kok enggak ini loh hal yang biasa bagi dunia. Tetapi kita tetap jalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Itu pikul salib. Yang ketiga, karena waktu berjalan cepat. Yang ketiga, tadi lanjutannya, setelah menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Dan yang terakhir, mengikut aku. Ya, mengikut aku. Yang ketiga ini adalah mengikut Tuhan. Kalau kita mengikut itu, kita mengikuti ajaran, teladan, bimbingan dari orang yang menjadi guru kita. Kalau kita menjadi murid Yesus, ya kita harus menjadi pengikutnya, kita harus meneladani Yesus, kita harus berusaha supaya kita bisa serupa dengan Yesus. Itu namanya kita mengikuti. Kalau kita bilang, aku ngikut Tuhan, aku muridnya Tuhan, tapi kehidupannya kayak hantu, ya berarti Anda bukan murid Tuhan. Kalau kita murid Tuhan, otomatis kita mengikut Tuhan dengan benar, kita menjadi murid Tuhan yang benar, kita punya hidup pasti juga tidak jauh beda sama Tuhan. Meskipun belum sama persis. Ya mungkin tidak bisa 11-12 mungkin ya oke lah, 10-12, 9-12 masih oke lah. Kalau 12-12 kita sudah di surga. Jadi ketika mengikut Tuhan itu adalah kita berusaha, berupaya, berjerih payah supaya kita bisa semakin saat, semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu yang sekarang seusiaan saya, ya, yang seusia saya atau lebih tua dari saya dikit gitu ya, kelahiran akhir-akhir 70-an, kisaran akhir 70 sampai awal-awal 80-an gitu ya. Anda pasti tidak asing dengan nama seorang aktor yang namanya Aaron Kwok. Pernah tahu Aaron Kwok? Nah, waktu itu di zaman saya tahun berapa ya? 90-an. Ya 90-an lah kalau tidak salah. Aaron Kwok ini cukup booming banget. Booming karena apa? Karena dia ganteng. Ya kan? Nah, saya percaya saat saya ngomong gini banyak yang ketawa-ketawa sendiri. Ingat masa mudanya dulu waktu masih muda-muda masih sekolah ya. Dia muda, dia ganteng, putih, cakep. Sangat famous, sangat terkenal saat itu. Dan salah satu yang menjadi ciri khas Aaron Kwok apa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu, towel sebelahnya, istrinya atau suaminya, kasih tahu. Ciri khasnya Aaron Kwok itu adalah, bahasa saya dulu zaman saya masih sekolah, bahasanya itu adalah piak tengah. Wah, potongan rambutnya yang piak tengah ini. Jadi, piakannya di tengah. Ya kan? Piakannya di tengah ini. Coba Anda tutup mata, Anda ingat-ingat teman Anda sekolah dulu atau mungkin Anda sendiri. Siapa dulu yang ikut potong rambut piak tengah? Banyak saudara, termasuk saya dulu juga ikut potong rambut piak tengah saudara. Karena lagi ngetren saat itu.
Kenapa kok ikut-ikutan Aaron Kwok pihak tengah? Ya karena supaya aku ikut ganteng jadi Aaron Kwok. Padahal ya sana putih sini gosong, saudara. Sana ganteng sini tidak seberapa ganteng gitu kan. Tapi tetap ikut potong pihak tengah gitu. Karena apa? Karena mengidolakan Aaron Kwok. Karena melihat Aaron Kwok itu keren ya gini. Kita mengidolakan itu. Jadi kita ikut-ikutan. Jadi kayak begitu. Itu Aaron Kwok yang cowok. Nah, itu bagi generasi saya. Nah, sekarang ada juga di generasi yang milenial sekarang. Ada yang kenal enggak sama seorang perempuan yang namanya Kylie Jenner? Ada yang pernah kenal enggak? Pernah tahu enggak? Kylie Jenner ini adalah seorang American media personality. Dia ini saudaranya Kim Kardashian. Nah, mungkin Kim yang lebih terkenal ya. Nah, tetapi beberapa tahun belakangan kemarin, si Kylie Jenner ini dinyatakan bahwa dia adalah salah satu wanita pemilik bibir terseksi di dunia. Nah, yang mengatakan, yang menilai bibir terseksi di dunia itu seperti apa ya, saya juga kurang paham. Yang namanya bibir seksi kayak apa, saya juga tidak terlalu ngerti. Tetapi saat itu dia sempat viral dan dikatakan dia memiliki bibir wanita terseksi di dunia. Sehingga apa? Sehingga banyak cewek-cewek, ibu-ibu muda ikut operasi bibir, berani mengeluarkan duit banyak, berani merogoh kocek sampai ke dalam, dikeluarkan duitnya untuk operasi bibir supaya bibirnya kayak Kylie Jenner. Ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Kalau kita itu ngikut seseorang, kita ngefans sama seseorang, kita pasti ingin meniru orang itu. Kita ingin meniru pribadi itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan mengikut aku, mengikut Yesus. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita bilang, aku ngefans sama Tuhan Yesus. Aku ini muridnya Tuhan Yesus. Yang jadi pertanyaan saya, sudahkah kita niru apa yang Tuhan kerjakan? Sudahkah kita nurut apa yang Tuhan perintahkan? Sudahkah kita lakukan apa yang Tuhan sudah lakukan dulu? Kalau belum, ya berarti kita belum mengikut Tuhan dengan sebenar-benarnya. Ya. Jadi kita harus memiliki passion, kita harus memiliki desire, memiliki kerinduan semangat untuk kita ini bisa serupa sama Tuhan Yesus. Contohnya kalau Tuhan Yesus itu Allah yang penuh kasih, sudahkah kita ini sebagai muridnya yang penuh kasih? Kalau Tuhan Yesus itu Allah yang maha mengampuni, sudahkah kita menjadi orang yang mengampuni orang lain? Saat Tuhan Yesus mau disalib, dia disesah, dicambuk, disiksa, diludahi, dimahkotai duri. Dan saat dia disalib, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus sudah disiksa kayak begitu rupa. Tuhan Yesus masih bisa ngampuni. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita semua? Kita tidak akan merasakan kayak disiksa kayak Tuhan Yesus. Mungkin cuma tersinggung. Mungkin cuma temannya tidak sengaja ngomong, tersinggung, sakit hati. Kepahitan, kecewa sama orang tua. Kecewa sama anak. Kecewa sama teman. Kecewa sama pasangan, merasa sakit hati sama pasangan. Sudahkah kita bisa mengampuni mereka? Sudahkah kita bisa mengampuni orang yang bersalah sama mereka, sama kita? Atau mungkin kadang orangnya tidak salah, kita yang baper sendiri, sehingga akhirnya membuat orang lain seolah-olah salah. Apakah kita bisa mengampuni mereka? Itu contoh. Kalau Tuhan Yesus itu sebuah pribadi yang taat. Sebelum dia disalib, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berlutut berdoa. Sampai firman Tuhan tulis keringatnya keluar merah seperti darah. Karena tekanan pressure yang begitu hebat. Ketakutan yang begitu hebat. Dan dia ngomong sama Bapak. Bapak, aku tidak kuat. Kalau Bapak boleh, biar cawan ini lalu daripadaku. Kalau saya terjemahkan dalam terjemahan bahasa bebas sehari-hari, Bapak kalau boleh,
Nggak usahlah aku disiksa disalib. Aku nggak kuat Tuhan. Nggak kuat Bapak. Ini penderitaan yang sangat berat. Terlebih saat aku menerima dosa semua umat manusia. Aku terpisah dengan Engkau. Itu sangat berat. Aku nggak sanggup. Tetapi di akhir kalimatnya Tuhan Yesus katakan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Artinya apa? Bapak, aku tidak mampu. Boleh tidak kalau ini dibatalin? Ini permintaanku. Tapi tetap aku mau nurut apa yang Bapak perintahkan. Ketaatan yang luar biasa. Apakah dalam hidup kita sudah juga memiliki ketaatan seperti itu? Beberapa bulan ini kita belajar sebuah hal yang dalam tanda kutip saya katakan hal yang simple. Membaca firman, merenungkan firman, berdoa. Simple. Dalam roti gembala sering disampaikan. Dalam khotbah minggu sering disinggung. Apakah kita sudah taat? Apakah kita sudah melakukan itu? Cuman baca Alkitab, saudara. Kita tidak disuruh menyiksa diri kita. Cuman suruh baca Alkitab. Paling cuma 5-10 menit. Paling lama sejam. Sudahkah kita lakukan? Padahal Tuhan Yesus sudah kasih contoh, sudah kasih teladan. Dia taat sampai akhir. Kalau memang kita murid Tuhan, kita memang murid Tuhan Yesus, kita mengikut Dia, kita harus penuh passion, kita harus penuh desire untuk kita bisa serupa dengan Dia. Jadi 3 hal ini yang saya mau bagikan. Bukan karena saya lebih hebat dari Anda. Tapi Tuhan ingatkan untuk kita sama-sama belajar. Kita menjadi murid. Menjadi murid dulu yang benar. Menjadi murid yang berkualitas. Menjadi murid sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita bisa memuridkan orang lain. Karena yang Tuhan mau, setelah Tuhan naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk kita bisa menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan dengan benar. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kembali hamba-Mu datang kepada Tuhan. Hamba sudah selesai apa yang harus hamba sampaikan. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau melanjutkan karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang sesuai dengan kehendak Bapa. Supaya kami menjadi murid yang baik, menjadi murid yang benar. Sehingga kami boleh memuridkan keluarga kami, boleh memuridkan orang lain. Sehingga melalui semuanya ini hanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Tetap berikan kami pimpinan Roh Kudus dalam menjalani setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan senantiasa. Supaya kami mampu sangkal diri, kami mampu pikul salib, dan kami mampu mengikut Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan siapapun yang nonton program ini, biarlah Tuhan jamah, Tuhan ingatkan, supaya apa yang sudah kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya saudara, terima kasih ya buat perhatian saudara pada pagi hari ini. Ya, saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Ya, berdoa saja saudara supaya kita bisa segera ibadah seperti sedia kala, bisa kumpul di gereja sama-sama. Ya, kita berdoa supaya Tuhan buka jalan supaya secepat mungkin kita bisa ketemu bersama-sama bertatap muka dan kumpul di rumah Tuhan. Ya, ayo kita mau pakai berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Ya. Bapa, kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Pada akhir ibadah ini kami doakan buat bangsa dan negara kami.
Kami doakan buat pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, biarlah Engkau akan kendalikan, Tuhan akan tuntun dan pimpin, sehingga setiap keputusan yang diambil adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat Tuhan berikan kepada beliau, sehingga apapun yang dilakukan berkenan di hati Tuhan. Dan kami percaya Indonesia aman, Indonesia tetap terjaga, Indonesia tetap terpelihara, Indonesia akan bangkit kembali. Bahkan semua virus yang sedang merajalela akan terhenti dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang kami sembah, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong bangsa kami. Bahkan semua pejabat di pusat sampai di daerah, bahkan sampai RT RW, Tuhan akan kendalikan mereka semua. Oknum-oknum yang akan mencarakan kejahatan, yang akan buat kerusuhan, acungkan tangan atas mereka, batalkan dan gagalkan jalan-jalannya, bahkan bongkar semua perbuatan yang tersembunyi, sehingga kami dapat menanganinya. Kami juga teringat saudara kami yang saat ini sedang berbaring karena sakit penyakit. Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah tubuh-tubuh yang sakit dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Kami percaya dan berharap mujizat itu Tuhan nyatakan, supaya saudara kami akan bangkit kembali. Mereka bisa kuat dan bisa mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih mereka yang sedang di dalam masalah persoalan yang cukup berat. Kami juga doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan roh mereka Tuhan, supaya mereka akan mampu menjalani hari-harinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang angkat tangan saudara. Diberkati saudara dimanapun saudara berada. Diberkati keluarga, anak cucu, bahkan buah kandungan saudara. Diberkati usaha pekerjaan, belajar sekolah, masa depan, ekonomi, dan keuangan saudara. Diberkati bakul tempat adonan, serta persediaan makanan saudara. Diberkati pengiringan dan pelayanan saudara. Diberkati tubuh kesehatan saudara. Diberkati waktu saudara masuk, diberkati waktu saudara keluar, supaya dimanapun saudara berada, nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang, saudara-saudaraku, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mintakan doa dan berkat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.